Hai teman-teman Manhwa, para kaum ibu user yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai dan para pemburu kaum loli tuh pak. Nah kali ini gue bakal ngebahas 8 anime gore yang dalamnya tuh terdapat banyak banget adegan brutal, sadis, dan yang pastinya pembunuhan tuh. Nah buat kalian yang agak psikopat yang ya suka hal-hal kayak gitu, jangan lupa buat like, comment, dan share videonya, dan gampar-gampar aja tombol subnya biar kalian tuh gak ketinggalan info lainnya dan bisa buat gue lebih semangat tuh pak. Yaudah nggak usah banyak baca, langsung aja kita masuk ke list animenya. Karano Kyokai rilis perdana 2017. Nah, serial ini sendiri ngebahas tema paranormal dan ngenanganin tema dewasa seperti bunuh diri, pemerkosaan, patricide, incest, dan pembunuhan. Nah, Karano Kyokai itu misahin kisah si Kiryogi, seorang gadis remaja yang dibesarkan sebagai pemburu iblis yang ngedapetin Mystic Eye of Death Perception setelah dia tuh selamat dari kecelakaan fatal tuh pak. Nah, serial ini juga nyeritain petualangan mereka yang kemudian dalam menanganin kasus supernatural sebagai penyelidik agen detektif toko Aozaki Garanodo. Guns O rilis perdana 2016. Nah, sebenarnya anime ini seri movie dari seri animenya tuh pak, tapi setelah gue tonton ya agak-agak gak nyambung gitu. Ya karena beda kisah sih sebenarnya. Nah, anime ini sendiri ngisahin seorang pemuda yang bernama Kato yang ngalamin insiden di mana ia tuh dibunuh oleh seorang pembunuh dengan tusukan di dada. Kato tuh akhirnya meninggal. Namun, bukannya ke akhirat, Kato tuh malah terbangun dalam sebuah ruangan bersama orang-orang berseragam tempur dan sebuah bola hitam. Kato tuh yang masih kebingungan apa yang akan terjadi, sadar bahwa ia tuh udah meninggal dan berada dalam suatu permainan di mana ia tuh dengan kelompoknya dikirim ke kota dengan misi melawan monster-monster yang muncul tuh pak. Nah, apabila Kato berhasil membunuh monster besar atau bosnya, maka akan diberikan semacam poin bonus 100 poin, dimana dengan poin 100 tersebut Kato tuh bisa memilih 3 pilihan dari bola hitam, yaitu yang pertama dia dapat kembali ke kehidupan sebelumnya, yang kedua menghidupkan rekan yang tewas, ketiga senjata tempur tuh pak. Junji Ito Collection rilis perdana 2018. Nah, Junji Ito sendiri ngadaptasi cerita dari Junji Ito Masterpiece serta Fragment of Horror. Nah, siapa sih pecinta mangaka horror yang nggak kenal sama Junji? Sebenarnya anime ini sendiri lebih ke horror sih daripada ke gore, tapi yaudahlah ya. Nah, cerita animenya sendiri ngadaptasi dari 11 volume seri Ito Junji Kisaku Su. Deadman Wonderland rilis perdana 2011. Nah, anime ini sendiri ngangkat kisah seorang laki muda bernama Ganta, salah seorang yang selamat dari pembantaian brutal di kelasnya tuh pak, yang udah direncanain hingga pelakunya tuh dituduh kepada Ganta. Nah, sang pelaku yang sebenarnya punya kekuatan aneh buat ngemadetin darah tuh. Nah, akhirnya Ganta pun masuk penjara dan dijerumusin ke tempat bernama Deadman Wonderland, di mana terdapat pertandingan yang mempertaruhkan nyawanya tuh. Namun tekad yang kuat membawa dia buat bisa bebas dan ngebuktiin ketidaksalaan itu pak. Gih kan, sama kayak gue anjing. Blood Sea rilis perdana 2011. Nah, Blood Sea sendiri nyeritain tentang kehidupan seorang gadis bernama Sayaki Saragi. Nah, ia tuh adalah seorang pelajar yang baik yang tinggal bersama ayahnya di sebuah kuil. Ia tuh punya kepintaran dalam menggunakan pedang dan menguasain Art of the Sword, sama kayak gue lah ya. Nah, ia tuh belajar menggunakan pedang dari ayahnya. Sayaki Saragi juga punya tugas khusus setiap harinya. Ia tuh harus bertarung melawan Furukimono. Furukimono tuh adalah monster yang ganggu kehidupan di kotanya tuh pak. Ia tuh bertarung dengan Furukimono gunain pedang peninggalan ibunya. Nah, seiring dengan waktu pertarungan, ia tuh mempelajari banyak hal tentang siapa dia dan tugas aslinya tuh. Nah, selain seri anime ini, anime juga ngeluarin movie-nya tuh pak yang gak kalah seru. Figurasi Nonaku Koroni rilis perdana 2020. Nah, anime ini sendiri ngambil setting di sebuah desa bernama Hinamizawa pada tahun 1983. Keiichi Maebara adalah seorang murid pindahan yang baru aja netep di sana. Nah, di sana tuh dia masuk ke sekolah satu-satunya di sana yang punya murid yang sangat sedikit tepat, sehingga satu kelas terdiri dari berbagai tingkatan. Nah, pada musim panas tersebut, Keiichi tuh ngetahuin adanya festival tahunan yang selalu diselenggarakan oleh desa Hinamizawa. Nah, festival tersebut dinamakan Watadangashi Festival yang ditujukan buat nyembah Oyashiro sama. Nah, di sini nih Keiichi tuh nyadarin berbagai keanehan yang ada di desa tersebut.
Nah, seperti setiap festival Wataganashi, pasti ada satu orang yang meninggal dan satu orang yang menghilang. Insiden pembangunan dalam 4 tahun yang lalu serta masa lalu teman-temannya yang ternyata nggak sepolos mukanya tuh Pak, anjing. Another rilis perdana 2012. Nah, anime ini sendiri dimulai dengan menceritakan seorang siswi berprestasi pada tahun 1972 di SMP Yomiya Utara. Nah, siswi yang sangat populer di kalangan guru-guru bahkan murid lainnya tuh Pak. Nah, murid ini tuh bernama Misaki dari kelas 3, tapi ia tuh meninggal secara tiba-tiba ketika pelajaran di sekolah tengah berlangsung tuh. Nah, hal inilah yang disayangkan oleh para murid dan guru di sana. Saking sayangnya terhadap Misaki, para murid dan guru di sana pun menganggap Misaki masih ada, bahkan nyediain kursi kosong tambahan buat Misaki. Nah, ketika kelulusan pun kursi kosong tersebut ikut serta buat difoto, hingga akhirnya tiba-tiba Misaki tuh muncul di foto kelulusan tersebut tuh Pak. Nah, singkatnya anime ini tuh nyeritain kembali tentang kehidupan dari orang mati yang memakan banyak korban jiwa tuh Pak, demi terus bisa berada di dunia. Mirai Nikki rilis perdana 2011. Nah, anime ini tuh sebenarnya lebih dikenal dengan The Queen of Yandere, ya you know lah, dengan Yonogazai ya kan, my first waifu anjing. Nah, sampai saat ini julukan The Queen of Yandere masih dipegang tuh oleh Yonogazai. Nah, Mirai Nikki sendiri nyeritain tentang seorang remaja bernama Amano Yukiteru yang kurang pandai bergaul dengan sekelilingnya tuh Pak. Nah, dan dia ini lebih senang buat ngamatin sambil menulis di catatan pada telepon genggamnya tuh. Nah, dia pun sering berbicara dengan teman imajinasinya, Deus. Namun ternyata Deus ini bukanlah imajinasi tuh, melainkan dewa ruang dan waktu, dan ngejadiin si Yuki ini sebagai salah satu dari 12 orang pemilik yang akan bertarung satu sama lain buat bertahan hidup tuh Pak. Nah, singkatnya Mirai Nikki ini punya jalan cerita yang sederhana banget buat diikutin. Intinya Mirai Nikki sendiri adalah anime pembunuhan yang tentunya pembunuhannya tuh nggak biasa tuh, karena 12 orang pemilik catatan bisa ngelihat masa depan yang akan terjadi, sehingga mereka tuh harus membuat rencana sebelum membunuh. Nah, Mirai Nikki ini adalah anime action yang selalu berdarah banget tuh di setiap episode itu Pak. Anjing.